Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuki Hefrianto, NIM 2011290021, kelas 4A, Prodi Bahasa Indonesia, mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar, dosen pengampu Bapak Hendro Ade Saputra MPD. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi saya, yaitu teks cerita inspiratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, inspiratif berasal dari kata inspirasi yang berarti ilham. Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa cerita inspirasi adalah kisah fiksi maupun non-fiksi yang menggerakkan hati sehingga membuat pembacanya bersemangat atau termotivasi. Jadi, teks cerita inspiratif merupakan teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi, yang mampu mengunggah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. B. Tujuan teks cerita inspiratif. Berikut ini beberapa tujuan teks cerita inspiratif. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Cerita yang baik dapat mengunggah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, maupun mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Cerita yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. C. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. Teks ini juga memiliki ciri yang membedakannya dari teks lain. Berikut ciri teks cerita inspiratif. 1. Struktur teksnya terdiri atas orientasi, rangkaian, peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Memiliki tema spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan yang dikembangkan secara naratif. Amanat atau pesan dalam cerita inspiratif adalah sorotan utama, sehingga alur dikembangkan untuk membawa pembaca memahami amanat dengan tepat. Bersifat naratif. Teks cerita inspiratif berisi uraian atau rangkaian kejadian dalam hidup seseorang. Tokoh utama dalam teks cerita inspiratif menjadi panutan untuk pembacanya. Tokoh dalam teks cerita inspiratif dapat berasal dari kehidupan nyata atau fiksi. Tak jarang, cerita inspiratif dikemas dalam cerita binatang atau dongeng agar mudah diterima pembaca anak-anak. D. Unsur-unsur teks cerita inspiratif. Adapun unsur-unsur teks cerita inspiratif sebagai berikut. 1. Tema. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang digunakan sebagai dasar dalam menuliskan cerita. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu rekan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh dalam cerita. 3. Latar cerita atau setting. Latar adalah unsur dalam cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa dalam cerita itu berlangsung. 4.
Alur atau jalan cerita. Alur adalah jalinan peristiwa yang memperlihatkan kepaduan yang diwujudkan oleh hubungan sebab akibat, tokoh utama, tema, atau kegiatannya. 5. Sudut pandang atau point of view. Sudut pandang dapat diartikan sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Adapun macam-macam sudut pandang antara lain. 1. Sudut pandang orang pertama. 2. Sudut pandang orang pertama sentral. 3. Sudut pandang orang pertama sebagai pembantu. 4. Sudut pandang orang ketiga. 5. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. 6. Sudut pandang orang ketiga terbatas. 6. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Struktur teks cerita inspiratif. 1. Abstraksi. Abstraksi merupakan gambaran tentang isi teks. Bagian pertama ini bersifat opsional, yang artinya pembaca boleh menulisnya ataupun tidak. Tapi umumnya, bagian ini seringkali tidak ditulis. 2. Orientasi. Struktur teks inspiratif berikutnya adalah orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tokoh dan latar, baik latar waktu, tempat, dan suasana. Biasanya, pengenalan tokoh terdapat pada paragraf pertama, sedangkan latar digambarkan pada paragraf pertama dan kedua. 3. Komplikasi. Komplikasi dipahami sebagai tahap pemunculan berbagai masalah. Dalam teks inspirasi sendiri, komplikasi berkaitan dengan hal-hal problematik yang dialami atau dilalui tokoh. Adapun permasalahan yang seringkali dimunculkan berkaitan dengan perekonomian, seperti kemiskinan atau pengangguran. 4. Resolusi. Setiap tokoh inspiratif tentu saja memiliki beragam cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Hal ini dikategorikan sebagai resolusi, yaitu tahap penyelesaian masalah atau konflik. 5. Koda. Koda adalah tahap akhir dalam teks inspiratif yang berisi kesimpulan dari keseluruhan peristiwa termasuk konflik yang terjadi. Sehingga pada bagian ini, pembaca dapat memetik nilai-nilai atau pesan moral untuk diteladani dan direalisasikan dalam kehidupan. Bagian koda biasanya terdapat pada paragraf terakhir. Cara menulis teks cerita inspiratif. Berikut ini terdapat beberapa langkah-langkah menulis teks cerita inspirasi. Terdiri atas 1. Tentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. 2. Tetapkan sasaran pembaca. 3. Rancang peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. 4. Bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. 5.
rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. 6. Susun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang. 7. Mengerti aturan tanda bacanya dalam kalimat tersebut. Kaidah kebahasaan teks inspirasi. Teks inspirasi memiliki beberapa kaidah kebahasaan yang perlu kamu tahu, antara lain sebagai berikut. 1. Menggunakan kata ekspresif. Teks inspirasi umumnya menggunakan kata-kata ekspresif yang menggambarkan emosi tokoh, seperti menggambarkan perasaan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan pribadi tokoh. 2. Menggunakan kalimat deskriptif. Teks inspirasi umumnya menggunakan kalimat deskriptif, yaitu kalimat yang berisi penggambaran atau pemaparan secara rinci mengenai suatu objek. 3. Menggunakan konjungsi. Teks inspirasi umumnya menggunakan konjungsi yang menyatakan A. Penjumlahan, B. Waktu, ketika, tatkala, pada, sewaktu, seraya, C. Simpulan, seperti jadi, oleh karena itu, dengan demikian. D. Pemilihan, contohnya atau. E. Harapan, agar, dan supaya. 4. Menggunakan majas. Teks inspirasi umumnya menggunakan majas, antara lain yang pertama majas hiperbola. Majas hiperbola yang menyatakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. B. Majas metafora. Majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. C. Majas personifikasi. Majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup dan bersikap seperti manusia. Terus, unsur kebahasaan teks ulasan. 1. Menggunakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Keterangan tempat berfungsi untuk menunjukkan lokasi atau wilayah pada cerita. Contohnya di, ke, dari, pada, dan sejenisnya. 2. Keterangan waktu berfungsi untuk menyusun kejadian atau peristiwa secara kronologis. Contohnya abad lalu, kemarin, sekarang, lusa, besok, dan sejenis, dan lain-lain. 3. Keterangan tujuan berfungsi untuk menunjukkan informasi atau maksud. Contohnya untuk, supaya, agar, dan sejenisnya. 4. Keterangan cara berfungsi untuk menunjukkan langkah atau tahap. Contohnya dengan dan secara. 2. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi kata penghubung. Konjungsi berperan penting untuk menjadi jembatan antar dasar kalimat dalam satu kalimat majemuk. Beberapa konjungsi yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif antara lain konjungsi pertentangan. 1. Konjungsi pertentangan. Contohnya tetapi, namun, walaupun, meskipun, dan sekalipun. 2. Konjungsi konsekuensi. Contohnya dengan demikian atau maka. 3. Konjungsi akibat. Contohnya akibatnya atau oleh sebab itu.
3. Menggunakan kalimat majemuk. Terdapat dua jenis kalimat majemuk yang digunakan dalam teks cerita inspiratif, yaitu majemuk setara dan majemuk bertingkat. Yang pertama majemuk setara. Majemuk setara adalah kalimat majemuk setara. Disebut juga kalimat majemuk koordinatif. Struktur kalimat di dalamnya terdapat paling sedikit dua kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. 2. Kalimat majemuk bertingkat. Jenis kalimat ini adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti atau utama dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti tersebut. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.